Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini ya kita bakalan ngebahas si oknum lagi guys. Buat teman-teman yang belum bosen ya, kalian wajib simak videonya sampai akhir karena di video kali ini bakalan sangat menarik guys. Jadi, banyak banget komenan dari teman-teman yang meminta Pak Pet untuk melaporkan si oknum dan diproses hukum aja gitu ya. Termasuk teman-teman komunitas dari si oknum ini sendiri. Juga banyak yang nantangin buat proses hukum kalau memang yakin si oknum ini pencuri atau penadah gitu ya. Nah gini guys, buat teman-teman yang udah kenal Pak Pet dari lama, pasti kalian udah paham ya Pak Pet itu tipe yang seperti apa sih? Selama masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, kita pasti mendahulukan jalan damai gitu guys. Dan juga Pak Pet itu bukan orang yang gerusa-gerusu, asal bertindak itu aja. Kita itu setiap bergerak itu pasti dengan penuh perhitungan ya, supaya nggak salah langkah guys. Jadi, kita bakalan jelasin ya alasan kenapa kita belum melaporkan si oknum dan kroni-kroninya ini guys. Yang pertama, terlalu enak buat si oknum dan kroninya karena kalau sudah laporan terus diproses ya udah nggak ada lagi sanksi sosial yang bisa mereka nikmati gitu guys ya. Jadi kan Pak Pet udah berkali-kali bilang ya tujuan Pak Pet bikin konten ini adalah untuk sanksi sosial buat si oknum dan kroni-kroninya gitu guys. Jadi ya supaya sanksi sosialnya lumayan berdampak lah buat mereka gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga masih konsultasi dengan penasihat hukum kami ya, karena seperti yang kalian tahu bahwa ICB ini adalah organisasi legal yang berbadan hukum. Jadi kita pastikan dulu untuk ya bikin laporan atau menjerat mereka semua itu kita harus konsultasi terus guys. Itu. Kemudian yang ketiga ya, sambil kita lengkapi bukti-bukti dan saksi-saksi juga, kemudian peran dari masing-masing orang yang terlibat, ya siapa tahu ya masih terbersih di benak mereka untuk menyudahi masalah ini dengan kekeluargaan guys gitu. Jadi intinya ya tetap terutama kekeluargaan gitu ya. Sambil kita terus kumpulin bukti-bukti dan saksi-saksi guys. Kemudian yang keempat, kita itu nggak bisa gegabah ya kalau berurusan dengan hukum. Mungkin mereka berpikir bahwa kita tidak bisa menjerat mereka dengan pasal pencurian atau penadah karena kita masih belum punya bukti yang kuat. Tapi yang perlu kalian ingat, masih banyak pasal lain yang bisa disangkakan kepada mereka. Misalnya nih, yang pertama percobaan pemerasan ya. Karena dari awal si oknum ini minta tebusan itu berubah-berubah terus guys ya. Dan ada bukti lain juga yang sudah Pak Bet miliki tentunya guys. Kemudian nanti dari situ bisa dikembangkan ke persekongkolan jahat ya. Karena si oknum ini kan dilindungi oleh teman-teman komunitasnya. Jadi ini bukan tentang pencuri dan penadah lagi guys. Tapi tentang tidak adanya itikat baik dari si oknum untuk mengembalikan musang ICB ya. Sekarang kami sudah punya cukup bukti ya, tinggal nanti dikembangkan lagi nih kira-kira si oknum dan kroni-kroninya ini bisa dijerat dengan pasal apa lagi sih? Jadi Pak Pet ingetin nih buat kalian anggota komunitas yang masih ikut-ikut campur membela si oknum dengan mengatasnamakan komunitas, ingat ya bahwa semua komen ya di Facebook, di YouTube, kemudian WA yang masuk itu sudah kita screenshot semua ya. Jadi hati-hati jangan sampai nama kalian itu juga ikut terseret dalam masalah ini guys. Jadi jangan cuma karena uang nggak seberapa, jadi kalian itu bisa kehilangan kebahagiaan dan masa depan kalian, guys. Jadi buat teman-teman komunitasnya si oknum ya, yang sudah merasa ikut membela si oknum selama ini, silahkan kalian bisa hubungi Pak Pet ya. Apabila kalian masih ingin meminta maaf ya, dan kalian sudah, karena kalian sudah sempat membela si oknum ya. Gitu guys. Dan yang perlu si oknum dan kroni-kroninya tahu juga ya, Pak Pet ini juga punya keluarga di Bondowoso. Itu artinya Pak Pet juga punya channel di sana ya. Dan keluarga Pak Pet ini bukan orang sembarangan guys. Jadi buat si oknum dan kroni-kroninya, jangan berbahagia dulu karena itu kandang kalian ya. Lebih baik kalian cari tahu dulu berurusan dengan siapa. Dan proses selanjutnya akan kita tempuh setelah bukti-bukti pelengkap lainnya sudah terkumpul dan kita sudah kehabisan bahan buat sanksi sosial ke si oknum dan kroni-kroninya di komunitas ini guys ya. Jadi sekali lagi Pak Pet ingetin, bahwa kita masih terus membuka jalur kekeluargaan sampai nanti kita kehabisan konten, entah kapan itu kita nggak tahu, bisa beberapa bulan lagi, bisa beberapa minggu lagi, atau bahkan beberapa hari lagi. Jadi silahkan nih buat si oknum apabila berubah pikiran dan ingin beritikat baik, kita masih buka kok ya, mumpung masih ada waktu. Jadi kalau Pak Pet masih ngontenin kalian, harusnya kalian bersyukur, berarti kita masih memperpanjang waktu kalian buat memperbaiki. Dan kemarin juga ada yang nanya nih, apa musangnya dipasangi microchip? Sekarang gini guys, microchip itu bisa dengan mudah di-scan ya. Dan kalau ketahuan,
Nah, lokasinya itu gampang banget ya untuk mengetahui lokasi microchipnya ada di mana, tinggal di-scan aja kan. Dan itu gampang banget buat dikeluarin dari si musang ya. Jadi kita itu nggak pakai itu guys. Jadi musang-musang mahal yang ada di kandang ICB itu bisa kita identifikasi dengan alat khusus yang nggak bisa dihilangin guys dari badan si musang ya. Dan itu akan kita tunjukkan nanti ya kalau misal masalah ini berlanjut ke proses yang selanjutnya guys. Oh iya nih, ada tambahan lagi nih. Buat anggota komunitas ya yang bilang Pak Pet fitnah, silahkan ya, semua bebas berpendapat. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa kita share atau posting semuanya itu dengan bukti gitu loh ya. Lagian kita itu lebih takut sama dosanya fitnah guys ya. Kalau kalian ingin di-share baik, jadilah orang baik. Makanya ada pepatah mengatakan, apa yang kalian tanam itulah yang kalian panen ya. Jadi jika kalian menanam kebaikan, maka kalian juga akan mendapat kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Mungkin teman-teman yang udah lama ngikutin Pak Pet Channel, pasti tahu ya kalau Pak Pet pernah share anak komunitas yang menemukan resep makanan instan buat musang. Terus ada anak komunitas juga yang bisa jinakin musang dengan cepat. Nah itu kan keren ya, faktanya demikian. Jadi kita share seperti itu. Kalau kalian melindungi si oknum dan nggak ada etikat baik, ya kita share-nya ya seperti itu juga. Semuanya sudah sesuai fakta yang kami temukan di lapangan. Jadi kami itu nggak sembarangan posting. Tapi tenang aja ya, nanti kalau Pak Pet sudah mentok kehabisan konten buat sanksi sosial ke si oknum dan kroni-kroninya ini, sampai waktunya tiba mereka belum juga ada etikat baik, ya insya Allah kita bakalan silaturahmi ke sana bersama dengan penasihat hukum dan tim legal dari ICB guys. Dan kemungkinan saat itu kita sudah tidak menginginkan si Zeus kembali. Paham kan maksudnya guys? Kita tunggu ya, kira-kira maunya si oknum menyelesaikan dengan cara yang bagaimana. Jadi ya kita lihat nih, habis ini apakah masih ada nih kroni-kroninya si oknum yang membela si oknum ya. Di komenan kita cek ya, kita tunggu bersama-sama. Apakah masih ada ya yang mau ikut-ikut membela si oknum? Ya itu terserah kalian, wahai kroni-kroninya si oknum. Oke guys, mungkin itu dulu video kita hari ini. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan kelanjutannya, kalian wajib subscribe ya. Jangan lupa di like juga. Dan ini bakalan jadi semakin seru guys. Tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.